Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah, yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, yang saya hormati Dekan Fakultas Syariah Usuluddin Humaniora Bapak Imam Syafi'i MH, yang saya hormati Kaprodi Perbandingan Madhab Bapak Ramdan Wagianto MH. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang kaidah yang kedua dari ilmu qawaidul fikih. Kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Kaidah yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Artinya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kalau kita sudah yakin, maka keraguan itu tidak pasti akan menggoyangkan keyakinan kita. Kalau kita masih digoyangkan dengan keraguan, berarti kita itu masih tidak yakin. Makna kaidah al-yakin la yuzalu bisyak, dikatakan juga al-yakin la yazul bi al-syak. Al-yakin secara bahasa ialah yakin, kita itu percaya, kita itu membenarkan sesuatu. Makanya kan ada yakin, ada don, dan ada syak. Yakin itu tingkatannya paling atas, membenarkan sesuatu itu 100%. Terus yang kedua don. Don ini lebih menyangka terhadap kebenaran sesuatu. 75% dia itu yakin. Terus yang ketiga syak, ragu-ragu. 50 yakin dan tidak yakin. Itu dia ada di tengah-tengah. Syak, bimbang, ragu-ragu. Percaya atau tidak percaya, takut benar, percaya, takut bohong. Itu namanya syak. Makanya kan yakin ini ada di kedudukan yang paling atas. Kalau sudah yakin, maka tidak bisa dihilangkan dengan keraguan apapun, dengan opini atau argumen manapun. Secara sederhana, al-yakin bisa dimaknai dengan tumak-ninatul qalbi, atau ketetapan hati, kemantapan hati terhadap sesuatu. Tumak-ninatul qalbi ala syai', keyakinan hati, pemantapan hati terhadap sesuatu. Sedangkan Ghazali memandang bahwa yakin adalah kemampuan untuk memantapan hati membenarkan sebuah objek hukum, di mana hati juga mampu memastikan bahwa kemantapan itu ialah hal yang benar. Jadi menurut Imam Al-Ghazali ialah kemantapan hati terhadap hukum. Dan hati itu memastikan bahwasanya hukum tersebut ialah yang benar. Jadi dari hatinya mendukung, hatinya percaya bahwasanya hukum itu benar dan disertai dengan kemantapan hatinya. Secara etimologis, yakin adalah sesuatu yang menetap, artinya tidak berubah. Apabila kalau kita yakin bahwasanya sesuatu itu benar, akan bersifat tetap, konsisten, istiqror, tidak berubah. Kepercayaan yang pasti, percaya. Kalau kita yakin, kita itu percaya, teguh, sesuai dengan kenyataan. Terus al-yakin la yuzalu bisyak, itu dalil kaidahnya. Kaidah al-yakin la yuzalu bisyak ini penerapannya menggunakan atas dasar 2 hadis dari Nabi Muhammad. Jadi kaidah al-yakin la yuzalu bisyak ini menggunakan dasar 2 hadis. Hadis yang pertama, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fashkala alaihi akhraja minhu syai'un
amla fala yukhrijanna minal masjidi hatta yasma'u sautan aw yajidu rihan. Artinya apabila seseorang di antara kalian itu merasakan sesuatu di dalam perutnya, merasakan kentut apa tidak, kemudian dia ragu, saya kentut tidak, apa telah keluar sesuatu dari perutnya atau tidak, maka janganlah dia keluar dari masjid sampai dia mendengar suara atau mencium baunya. Jadi kalau masih remang-remang, saya kentut apa tidak, masih syak, itu jangan keluar dari sholat, jangan keluar dari masjid sampai dia merasakan sendiri bau dan suaranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terus hadis yang kedua, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrukum sholatan aslan au arba'an falyatrih asyakka wal yubna ala ma istaiqona thumma yasjudu sajdataini qabla ayyasallama fa in kana shalla khamsan syafi'na lahu sholatihi wa in kana shalla itmaman li arba'in kana targhiban lisyaiton. Apabila seseorang di antara kalian ragu dalam sholatnya, apakah dia sholat mencapai 3 atau 4 rakaat, maka hendaknya dia membuang jauh-jauh keraguannya itu. Kalau dia yakin 3 ya 3, kalau dia yakin 4 ya 4, dan berpegang teguhlah pada keyakinannya. Kemudian sujud sahwilah 2 kali sebelum salam. Jika dia sholat sampai 5 rakaat, maka sholatnya akan genap. Namun bila ternyata 4 rakaat, maka 2 sujudnya akan membuat malu setan. Itu artinya. Terus selanjutnya yaitu kaidah turunan dari al-yaqinu la yuzal bisyak. Pertama, al-yaqinu yuzalu bil yaqini mithluhu. Artinya apa yang yakin bisa hilang karena ada bukti yang meyakinkan pula. Pertama, kita yakin bahwasanya sesuatu itu benar. Oh, ternyata ada opini lain, ada pendapat, argumen lain yang meyakinkan dan membawa bukti yang akurat, bukti yang meyakinkan, maka disitulah keyakinan yang pertama akan hilang. Keyakinan itu bisa ada, keyakinan itu bisa tetap karena tidak ada pendapat yang meyakinkan dari yang lainnya. Misalnya kita itu berwudu, tetapi kita itu yakin, kita itu punya wudu dan kita itu yakin telah membuang air kecil atau air besar. Lah bagaimana maka wudu kita itu batal? Karena dua-duanya itu yakin. Kita yakin punya wudu dan kita yakin kita yakin kita telah mengeluarkan air kecil atau air besar. Itu. Terus yang kedua, innama sabata biyakinin la yartafi'u illa biyakinin. Apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan lagi. Jadi yang ditetapkan atas dasar yakin itu tidak akan hilang kecuali dengan adanya keyakinan yang baru. Misalnya tawaf ditetapkan dengan dasar dalil yang meyakinkan, yaitu harus 7 putaran. Kita itu yakin ada dalil yang menjelaskan bahwasanya tawaf itu harus dilakukan sebanyak 7 putaran. Kemudian dalam tawaf seseorang itu ragu apakah yang dilakukannya putaran ke-6 atau ke-5, maka yang meyakinkan adalah jumlah yang ke-5 karena putaran yang sedikit lebih meyakinkan. Dia ragu dapat putaran ke-3, ke-4, ke-5. Lah maka kalau seperti itu, maka kalau ragu mengambil bilangan yang paling sedikit. Karena bilangan yang paling sedikit itu yang meyakinkan dan tidak akan bisa membuat seseorang itu ragu lagi. Terus yang ketiga, al-aslu bara'atu dhimmah, yaitu hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Al-Ruqi menyebutnya dengan kalimat al-aslu fi dhimmatil bira'atu, al-aslu fi dhimmatil bira'u. Kaidah ini termasuk kaidah yang kuat. Para ulama fikih fuqaha menjadikan penerapan ini kaidah dalam bab-bab hal yang qada
yang penting seperti kodok dan hudud. Kaidah ini menandaskan bahwa patok dasar manusia dalam berhubungan masyarakat maupun individunya adalah keterlepasannya dari tanggung jawab hak orang lain ketika hak itu belum pasti. Karena al-aslu bara'atud dhimmah, hukum asal adalah bebas dari tanggung jawab. Kalau kita itu tidak mempunyai jabatan, tidak mempunyai tugas, maka kita itu bebas dari yang namanya tanggung jawab. Itu contoh sederhananya. Kenapa kita itu kok mempunyai tanggung jawab? Karena kita itu mempunyai tugas. Maka betul sudah dikatakan asalnya kita kan tidak mempunyai jabatan, maka bebas dari tanggung jawab, seperti itu. Terus kaidah turunan yang keempat, al aslu baqau umakana ala makana malam yakun ma yughayyiruhu. Hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal lain yang mengubahnya. Yang namanya hukum asal ya tetap menjadi asal, kecuali ada hal lain, ada sesuatu lain yang dapat mengubahnya. Misalnya manusia itu bebas dari tanggung jawab karena datangnya kematian. Misalnya manusia itu bebas dari tanggung jawab, ya seperti itu sudah. Kita asalnya kan tidak mempunyai jabatan. Setelah mendapatkan mandat dari siapa, akhirnya dimasukkan ke jabatan, maka kita itu mempunyai tanggung jawab, mempunyai hal yang harus dipertanggungjawabkan. Makanya hukum asal itu tetap dalam keadaannya. Kalau kita tidak mempunyai tanggung jawab, ya gini sudah. Kalau mempunyai tanggung jawab baru kita itu berubah. Yang awalnya itu biasa, yang awalnya itu tidak bekerja, karena mempunyai tanggung jawab, karena adanya hal lain yang mengubah, maka kita itu bekerja dengan serius. Seperti seseorang itu berragu dalam dirinya, saya berhadas apa tidak, maka yang dijadikan ukuran adalah kondisi sebelumnya. Kalau kondisi sebelumnya itu suci, maka dia suci. Kalau kondisi sebelumnya ia hadas, maka dia hadas. Melihat kondisi sebelumnya. Begitu. Contoh dari kaidah yang keempat. Terus kaidah yang kelima, al-aslul adam, hukum asal adalah ketiadaan. Jadi tidak adanya apa-apa itu asal kita. Seperti contoh dunia. Itu kan asalnya dunia memang sebelum diciptakan orang, manusia, dunia itu kan sudah ada. Maka hukum asal dunia itu tidak ada. Lah, baru adanya manusia, maka hukum asal dari dunia itu sudah sirna, sudah punah karena dengan adanya sesuatu yang baru. Terus kaidah yang keenam, al-aslu idhofatul hadits ila aqrabi awqatihi, yaitu hukum asal penyandaran suatu peristiwa kepada waktu yang lebih dekat kejadiannya. Contoh seperti orang hamil pada usia 4 bulan, ada yang memukul perutnya. Hamil, bayinya masih di dalam perut, usia kandungan 4 bulan, ada yang memukul perutnya. Terus ketika lahir bayinya itu dapat seminggu, bayinya mati. Maka seorang ibu itu jangan mengira orang yang membunuh atau yang menyebabkan anaknya itu mati dipukul pada waktu hamil usia kandungan 4 bulan. Karena itu waktunya lumayan cukup lama. Makanya di dalam kaidah turunan itu menyebutkan bahwasanya dekat waktunya yang paling dekat. Takutnya 2 atau 3 bahkan seminggu sebelum kematian anaknya itu sakit, anaknya itu keracunan makanan atau bagaimana. Makanya jangan
menyalahkan orang yang memukul bayinya pada saat di usia kandungan 4 bulan, karena itu waktunya sangat lama, waktunya lebih dekat yang kejadian yang lebih baru-baru. Kaidah yang ketujuh, al-aslu fil asya'il ibahati hatta yadullu dalil ala tahrim. Hukum asal sesuatu adalah boleh, mubah, sampai ada dalil yang melarangnya. Misalnya apabila binatang yang belum ada dalil yang tegas tentang keharamannya, maka boleh hukumnya dimakan. Nah, itu seperti contoh dulu kan homer itu boleh karena tidak ada dalil yang melarang. Homer itu diharamkan karena ada dalil. Allah itu bersabda, Allah itu berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijzum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu kan dahulunya Allah, kalau ada dalil yang melarang maka itu hukumnya sudah diharamkan. Sesuatu yang haram dilakukan, yang tidak boleh dilakukan itu karena ada dalil yang mengharamkannya, dan sesuatu itu boleh dilakukan karena tidak ada dalil yang mencegahnya. Seperti itu. Terus yang ke-8, kaidah yang ke-8, al-aslu fil kalamil haqiqah. Hukum asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya. Misalnya seseorang berkata, saya mau mewakafkan harta saya kepada anak Kiai Ahmad. Maka dalam anak, kalimat tersebut adalah anak yang sesungguhnya, bukan anak cucu, anak tiri. Contohnya, saya mau mewakafkan harta saya pada anaknya Kiai Ahmad. Jadi bukan anak tirinya, bukan cucunya, memang asli anak kandungnya. Makanya hukum asal adalah arti yang sebenarnya. Terus kaidah yang ke-9, Qadhi al-Wahhab al-Maliki menyebutkan kaidah yang 9 ini ada dua kaidah. La ibrata bid-dhannil alladzi yadhharu khata'ahu. Tidak dianggap atau diakui persangkaan yang jelas salahnya. Misalnya, apabila seseorang itu telah membayar hutangnya kepada kreditor atau orang yang bertugas, maka wakil debitor atas pertanggungjawabannya membayar lagi hutang debitor atas sangka salahnya bahwa hutang. Oh, maksudnya gini, orang itu menyangka bahwasanya orang itu membayar hutang, dan itu belum diketahui oleh orang yang mempunyai jabatan, hanya anak buahnya yang menagih. Terus itu disangka masih belum bayar. Ternyata itu sudah bayar, sangkanya itu salah. Maka orang yang berkecimpung dalam tersebut itu harus bertanggung jawab persangkaan yang jelas salahnya. Tidak dianggap kalau sesuatu yang jelas salahnya. Itu. Terus yang ke-10, la imrota litawahum, tidak diakui adanya waham atau kira-kira. Contoh, apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah ahli waris, maka haris ahli waris atau harta warisannya dibagikan di antara mereka, tidak diakui ahli waris yang dikira-kirakan adanya. Meninggal itu tidak menyebutkan ini bagiannya ini bagiannya, lebarnya seperti itu. Tidak disebutkan berapa kira-kiranya, maka tidak diakui. Artinya ahli warisnya, harta warisnya itu harus dibagi rata. Kecuali perempuan itu memang lebih banyak laki-laki untuk mendapatkan hak waris. Terus yang ke-11, ma thabata bi zamanin yakumu bi baqaihi malam yakum ad-dalilu ala khalfihi. Apa yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka hukumnya ditetapkan berdasarkan berlakunya waktu tersebut selama tidak ada dalil yang bertentangan dengannya. Jadi ini tentang masalah waktunya. Seperti pada Presiden Prabowo itu membuat aturan bahwasanya pajak itu dinaikkan. Contoh, maka pada saat pemerintah Jokowi peraturan itu tidak berlaku, masih belum berlaku karena waktunya itu belum nyampe.
waktu Prabowo itu menjadi pemerintah, menjadi presiden, maka peraturan itu berlaku, dan jika tidak ada dalil yang bertentangan, maka itu boleh saja, maka itu terus dilanjutkan. Terus kaidah yang terakhir, al aslu fi bid'at tahrim, asal bahwa asal menyetubuhi farji itu haram, maka setubuh dapat dilakukan apabila setelah akad. Menyetubuhi seorang perempuan itu haram, boleh halal asalkan dengan akad.